Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang terhormat pengurus PKM Masjid Jamiatus Sholihin, yang terhormat para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang hadir, syukran. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diakrabkan oleh Allah Subhanahu wa taala di area ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan umur-umur kita, waktu-waktu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari penyebab-penyebab penyesalan di dunia sampai nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah atas semua anugerah dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Mudah-mudahan kita tidak terjebak di dalam nikmat, lupa zat yang memberikan nikmat. Kita berharap semua anugerah, semua nikmat selain sebagai fasilitas hidup di dunia, juga mudah-mudahan sebagai bentuk nilai berpekal diri dalam kehidupan yang kekal abadi kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam yang agung yang mulia mudah-mudahan selalu dihaturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengajar utama semua makhluk, yang mengajarkan semua kebaikan kepada semua umat. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali Rasulullah telah memberitahunya kepada kita, dan tidak ada sebuah keburukan kecuali Rasulullah udah wanti-wanti ngingat-ngingatkan kepada kita. Maka jasanya Rasulullah sangat besar, zahir wa batin, dunia akhirat. Beliau dijadikan oleh Allah sebagai simbolisasi rahmat Allah terbesar. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka sangat pantaslah setelah memuji Allah langsung bersolawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak terlupakan keluarga, sahabat dan semua pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah bisa berjumpa kembali di dalam majelis setelah subuh. Di sebulan sekali kita membahas akan fikih salat, yang kita berharap mudah-mudahan kita lebih mengenal akan ibadah kita, lebih sempurna di dalam ibadah kita. Ya, pastinya ilmu sering kita sampaikan, ada ilmu itu setakat sah tidak sah, setakat halal haram. Tapi ada juga ilmu yang lebih dari itu, berbicara fadilah, berbicara kemuliaan, berbicara akan lebih mulianya nilai ibadah. Sehingga sering ada ungkapan 1 rakaat orang alim lebih utama daripada 1000 rakaat orang jahil. Karena orang alim ketika beribadah, dia memiliki pemahaman-pemahaman yang tidak dimiliki oleh orang yang jahil, dan lain sebagainya, dari perhatian-perhatian kepada sunnah-sunnah Nabi, perhatian-perhatian kepada fadilah-fadilah yang ada, itu menjadikan ibadah menjadi lebih mulia. Ya, nah pastinya kalau dalam urusan fardu semuanya sama. Fardu itu adalah al-haddul adna, batasan terendah untuk semua. Maka kalau seseorang tidak sampai kepada melakukan fardu, nggak salah ibadahnya. Itu batasan terendah. Adapun melebihi dari fardu, maka tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Semisal pemahaman, kekhusyuan, keikhlasan. Ya, mohon maaf, ya pastinya jauh sih sholat kita sama sholatnya sahabat, beda sih. Sholatnya ulama dibanding sholatnya sahabat, ya lebih hebat sholat sahabat.
Sholatnya sahabat dibanding sholatnya Nabi, ya beda sih. Ya kan gitu. Disinilah nilai sebuah ibadah itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala melihat dari berbagai macam banyak faktor. Dan besar harapan kita ngaji ini kita masuk di dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah baik sempurna. Khairan itu nakirah. Kalau dikehendaki oleh Allah baik, kalau baik saja sih ya, orang kaya baik, orang punya jabatan baik, orang sehat baik, orang punya banyak kawan baik. Ya. Misalnya kalau kebaikan saja ya, orang tidak sunyi dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak ada yang enggak memiliki anugerah dari Allah, tapi yang dimaksud kebaikan sempurna. Zahir batin, dunia akhirat. Man yuridillahu bihi khairan. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah khairan, kebaikan sempurna, yufaqihu fid din, Allah akan memberikan pemahaman agama, pemahaman fikih dalam agamanya. Maka mengerti ilmu fikih, mengerti tentang masalah agama, ini adalah tanda Allah berkehendak baik untuk seseorang. Ya, maka jangan jauhkan diri dari ilmu. Ya, kadang-kadang Pak, afat penyakit orang meskipun punya nilai ibadah, tidak senang sama ilmu. Alah untuk apa ngaji-ngaji? Alah untuk apa taklim-taklim? Pengajian, kasihan orang yang kayak gini. Ya, ilmu kok tidak disukai, padahal jelas sejelas-jelasnya bagaimana banyaknya fadilah akan menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, menyebarkan ilmu. Ya meskipun terlepas ya, segala sesuatu ada plus minusnya Pak. Pengajian ada plus minusnya, orang ibadah suluk ada plus minusnya. Tapi jangan sampai kita kemudian terjebak dalam tipu daya setan, kita membenci sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang-kadang penyakit hati kalau seseorang, mohon maaf, seseorang suluk kemudian meremehkan ilmu. Seseorang berada di ilmu meremehkan suluk. Seseorang berada di dakwah meremehkan masjid. Seseorang yang di masjid meremehkan ini kayak gini Pak, biasa kayak gini ini. Iya, hembusan-hembusan bisikan setan sehingga dia gampang meremehkan. Yakinlah dengan ibadah yang Anda lakukan, tapi jangan meremehkan kebaikan orang lain. Ya. Agama ini banyak Pak, maka penyempurna satu sama yang lain dengan gabungan-gabungan penyempurna, maka menjadilah masyarakat Islami madani, menjadi masyarakat yang lebih sempurna dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sampaikan bahwa bagaimana fadilah, keutamaan menyebarkan ilmu, menghidup-hidupkan ilmu, ya, dan lain sebagainya, terlepas dari apa tadi kita sampaikan berbagai macam banyak ibadah-ibadah dan amal-amal soleh yang lain. Akhir dari pembahasan kita pada bulan yang lalu, saya membahas akan, seingat saya membahas akan sholat sunnah rawatib. Karena semuanya sudah kita sampaikan terbagi jadi dua. Sholat itu terbagi dua, ada fardu, ada sunnah. Ada fardu, ada sunnah. Yang fardu ada dua, fardu ain sama fardu kifayah. Pelaksanaannya juga demikian, ada fardu, ada sunnah. Pelaksanaan ketika sholat ada fardu, ada sunnah. Fardu juga ada dua, dilakukan sebelum ibadah, dilakukan saat ibadah. Yang dilakukan sebelum ibadah namanya syarat, yang dilakukan saat ibadah namanya rukun. Sunnah di dalam pelaksanaan sholat ada dua, ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Kemudian di dalam hukum sholat itu sendiri ada dua, ada yang fardu, ada yang sunnah.
Yang fardu sudah kita jelaskan, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain sholat 5 waktu. Fardu kifayah sholat jenazah. Ya. Kemudian ada juga yang sunnah. Sunnah terbagi 2 juga. Sunnah yang disyariatkan jamaah, sunnah yang tidak disyariatkan jamaah. Sholat sunnah yang disyariatkan jamaah secara umum lebih afdal dibanding sholat sunnah yang tidak disyariatkan jamaah. Sholat sunnah yang disyariatkan jamaah semisal sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat istisqa, minta turun hujan, sholat gerhana matahari, gerhana bulan, dan lain sebagainya. Sholat-sholat yang disunnahkan apa? Disunnahkan jamaah secara umumnya lebih utama dan lebih afdal daripada sholat sunnah yang tidak disyariatkan berjamaah. Kemarin kita sampaikan sholat sunnah yang tidak disyariatkan jamaah. Kita bahas sangat banyak sholat sunnah yang tidak disyariatkan jamaah. Dan yang terafdal, yang paling utama adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Itulah yang disebut qobliyah ba'diyah, atau dikenal juga dengan nama rawatib. Sholat sunnah rawatib. Maka ini adalah sholat sunnah yang tidak disyariatkan jamaah yang paling afdal dibanding dari sholat-sholat sunnah yang lain. Kenapa? Karena mengiringi, menyertai sholat fardu. Segala hal yang dekat sama sholat fardu menjadi lebih mulia. Kita sampaikan, zikir sebelum sholat, setelah sholat menjadi zikir paling utama. Doa sebelum sholat, setelah sholat menjadi doa yang paling utama. Maka ketika mau sholat fardu itu semuanya menjadi lebih utama, Pak. Lebih mulia. Jangan sia-siakan. Jangan ngobrol-ngobrol. Ya, kadang sebagian orang kemudian nunggu qomat ngerokok dulu di luar. Ya kan, ya sayang lah. Ini waktu mustajab itu. Antara azan sama qomat. Ya, demikian juga waktu yang dekat sama sholat fardu. Dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, Nabi ditanya, ayyud du'ai asma', doa mana yang lebih didengar oleh Allah? Nabi menjawab, duburas sholawatil maktubat, doa setelah sholat fardu. Maka tadi kita sampaikan semua yang mengiringi kepada sholat fardu menjadi lebih utama. Ya, maka untuk lebih perhatian akan hal tersebut, dan diantara nilai takwa adalah memuliakan, mengagungkan, menghormatin waktu-waktu, tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kadang-kadang aneh sebagian orang ini, ada sedikit masalah, ya kan ya, suntuk. Ada sedikit masalah, kayak nggak ada jalan keluarnya, ya kan? Stres. Pak, kita punya waktu-waktu yang mustajab doa, nggak pernah digunakan. Kita punya waktu banyak yang mustajab doa. Sebelum qomat mustajab doa, setelah sholat mustajab doa, sebelum subuh mustajab doa. Tapi kasihan, kadang ada sebagian orang sholat subuh tapi nggak mau bangun kecuali harus adzan. Ya, baru setelah dengar adzan baru bangun. Kenapa nggak ditambah dikit? Kan gitu kan ya? Bangunnya setengah jam sebelum adzan. Ada waktu yang mustajab doa, masya Allah, sebelum subuh. Maka jangan kemudian kita mengeluh, ada urusan gak selesai-selesai, banyak problematika hidup, stres, ini urusan. Loh, kok gak pernah minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Doa sama Allah Subhanahu wa ta'ala, nangis sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Jangankan urusan diri sendiri, gal disebutkan
Nabi melihat satu orang menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi bersabda, andai Allah Subhanahu wa taala melihat hatinya orang ini penuh dengan rahmat, Allah akan merahmatin satu umat semuanya sebab nangisnya ini orang. Artinya satu umat penuh dirahmatin oleh Allah gara-gara tangisan satu orang. Apalagi hanya urusan sendiri, Pak, urusan pribadi, ya, stres urusan ekonomi, stres urusan keluarga. Kadang-kadang ada yang stres urusan bestie, Pak, urusan sama kawan, ya, urusan sama kawan, hanya urusan status-statusan, udah bingung, udah apa ini orang kayak gini deh, ya, aneh. Anda punya Allah Subhanahu wa taala, maka banyak doa sama Allah Subhanahu wa taala. Dan doa tidak harus pakai bahasa Arab, tidak harus pakai bahasa Arab. Ini tadi kita sampaikan tentang pada majelis yang sebelumnya fadilah akan sholat sunnah rawatib. Dan beberapa hal dari hukum fikih tentang sholat sunnah rawatib sudah saya sampaikan. Di antaranya sholat sunnah rawatib karena itu adalah sholat dzatul waqt yang memiliki waktu, maka disunnahkan diqodhoin kalau tidak dilakukan. Ya, kaedahnya di dalam fikih sholat yang punya waktu itu sunnah diqodhoin kalau tidak dilakukan. Tapi sholat yang karena sebab maka tidak sunnah diqodhoin, tidak sunnah diqodhoin. Itu ketentuannya. Jadi kalau qobliyah ba'diyah karena waktu sunnah diqodhoin. Idul Fitri, Idul Adha umpamai saking ngantuknya malam hari takbiran, kebablaslah kita orang ndak bangun, nggak sholat Idul Fitri umpama ini, bangun duhur umpama, ya nggak apa-apa, Pak, kalau sholat Idul Fitri qodhoan boleh, qodhoan, ya. Jadi semua sholat yang karena faktor waktu itu bisa diqodho. Tapi sholat sunnah yang bukan karena faktor waktu, karena sebab musabab, tidak sunnah diqodhoin. Contoh gerhana matahari, gerhana bulan. Kalau sudah pulih, Anda belum sholat, nggak ada qodho sholat gerhana, nggak ada. Ya salah sendiri. Kenapa, Kak? Nah, kayak gitu. Atau sholat istisqa, belum sholat istisqa udah turun hujan, nggak usah sholat istisqa lagi. Wong tujuannya supaya turun hujan. Ya, maka ini tadi supaya membiasakan diri istiqomah. Diqodhoin itu tujuannya adalah supaya kita belajar istiqomah, Pak. Wal istiqomatu khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih utama daripada 1000 keramat. Ya, maka istiqomah ini diantara yang paling berat di dalam amal. Kalau hanya sekedar mengamalkan sih semua orang bisa, Pak. Tapi istiqomah ini yang berat. Disebutkan di dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah perbedaan pendapat para ulama tentang arti istiqomah. Ada yang mengatakan disebut istiqomah minimal 4 tahun tidak ditinggalkan. Tapi ada juga yang mengatakan disebut istiqomah kalau sudah sampai 8 tahun. Jadi lebih dari 7, karena hitungannya orang Arab biasanya ngambil kata banyak itu 7. Ngambil kata banyak itu tuh 7. Ya, semisal umpamanya intastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum. Kalau engkau istighfarkan wahai Nabi Muhammad orang munafik 70 kali pun enggak diampunkan sama Allah. Kalimat 70 itu bukan kok angkanya, tapi berapa kali pun enggak akan diampunkan oleh Allah, karena Allah udah murka sama orang-orang munafik. Jadi kadang ungkapan 70 itu bisa jadi dimaksud memang angkanya, tapi kadang-kadang dimaksud mubalaghah. Mubalaghah itu artinya menunjukkan kesungguhan dari tidak terkhusus ke angka 70. Yang penting banyak gitu loh. Tahu banyak kadang kita ngomong, Pak, kayak gini ya. Aku udah nelpon kau 70 kali enggak kau angkat-angkat. 70 kali apakah memang 70 kali? Ya enggak juga, Pak. Ya.
tapi maksudnya udah sering kali ku telepon, nah kau angka kayak gitu. Nah orang Arab sering nyebutkan angka yang terbanyak itu 7, 70, 700 dan semisalnya. Nah tadi kita sampaikan nilai istiqomah ini yang sangat berat kali Pak. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhanku adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqomah. Kalau hanya mengatakan Allah Tuhanku sih gampang Pak, tapi istiqomah iman ini loh Pak. Istiqomah jaga iman. Ya. Nah, dalam amal juga demikian. Ya. Nabi bersabda juga, ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Ahabbul a'mal ilallah, amal yang paling dicinta oleh Allah, adwamuha, yang paling langgeng. Wa in qalla, meskipun sedikit. Meskipun salat sunnah sedikit 2 rakaat, zikir atau apa. Maka semua amal Bu, kalau bisa Pak, kalau bisa kita istiqomahkan. Itu yang menjadi lebih utamanya nilai amal yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ma'ruf di dalam bentuk ta'thir atau pengaruh sebuah amal itu adalah karena faktor muadhabah, karena faktor berkelanjutan, berkesinambungan. Tak ubahnya ya, nyiramin air, nyiramin tanaman dengan air. Nyiramin tanaman sekali langsung 1000 liter, dengan nyiramin cuman segayung-segayung tapi rutin, itu lebih afdal segayung-segayung tapi rutin. Ya, daripada sekali wush buahnya tapi habis itu nggak diteruskan. Kadang-kadang ada sebagian orang kan punya amal umpamanya gitu. Ini hari mengkhatamkan Quran, ini hari mau zikir 10.000 kali. Bagus. Tapi tetap pengaruh kepada hati lebih afdal zikir sedikit tapi terusan. Istiqomah. Anda punya istiqomah setiap hari sholawat 100 kali. Anda punya istiqomah setiap sholat baca la ilaha illallah umpamanya 50 kali. Ya, sambil pulang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rutin dibuat kayak gitu. Ya, lebih afdal, lebih berpengaruh kepada hati. Ya. Sama juga demikian, amal itu bukan hanya sekedar zikir. Tapi di antara amal terafdal adalah sholat. Karena kaedah utama di dalam urusan sholat ini, fa farduha afdalul furud wa nafluha afdalun nawafil. Sholat fardu itu ibadah fardu terutama, sholat sunnah itu ibadah sunnah terutama. Sholat fardu itu ibadah fardu paling utama. Urusan sholat fardu lebih utama daripada puasa Ramadan, lebih utama daripada haji yang wajib, lebih utama daripada yang sunnah juga demikian. Sholat sunnah itu lebih utama daripada puasa sunnah. Sholat sunnah itu lebih utama daripada ibadah sunnah ini, ibadah sunnah itu, dan lain sebagainya. Maka memperbanyak sholat sunnah itu adalah bagian tanda utama hidayah taufik Allah lebih kuat pada seseorang. Nah, setelah kita mengetahui tentang macam-macamnya sholat sunnah rawatib yang sudah kita jelaskan pada majelis yang sebelumnya, ya, dan yang terafdal adalah qobliyah subuh. Yang paling afdal adalah qobliyah subuh. Siti Aisyah berkata, tidak pernah aku melihat Rasulullah lebih perhatian kepada sholat sunnah melebihi dari qobliyah subuh. Maka jangan tinggalkan qobliyah subuh. Kalau sekiranya tertinggal karena kita memang sudah qomat, mau gimana lagi, maka qodoklah nanti saat awal duha. Qodokilah saat awal duha. Sering tadi kita sampaikan di satu kaidah bahwa sholat sunnah rawatib
boleh diqadha, boleh diqadha. Supaya membiasakan diri kita. Qadha itu bukan kok kemudian meremeh-remehkan sholat, bukan. Tapi supaya membiasakan diri. Kita tahu ada kita beban untuk kita melakukannya. Kita ada beban. Kayak gitu ya. Maka ini diantara sholat-sholat sunnah yang tidak disyariatkan jamaah. Selain sholat sunnah rawatib, sholat-sholat sunnah yang tidak disyariatkan jamaah sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Maka untuk pengetahuan dan juga kalau teringat bisa diamalkan, tadi kita sampaikan sholat itu tali penghubung antara hamba dengan Allah. Subhanallah, saat seseorang Allahu Akbar, otomatis nyambung sama Allah. Otomatis. Saat Allahu Akbar, otomatis kontak sama Allah. Maka oleh sebab itu dahulu para ulama kita seneng sholat. Dan kalaupun umpamanya mereka capek dalam sholat berdiri, mereka sholat sunnah duduk. Yang penting sholat sunnah. Diperbanyak sholat sunnah. Ya semisal ini kan kalau kita fahamin, kalau duduk ya cuma orang sakit kan. Padahal kalau sholat sunnah meskipun tidak ada uzur boleh sholat dengan duduk meskipun pahalanya separuh. Tapi sah sholat sunnah duduk. Kalau umpamanya bapak-bapak capek umpamanya karena berdiri, rukuk sujudnya payah, ya udah sediakan kursi di rumah. Gampang sholat. Supaya membiasakan diri akan sholat. Tadi kita sampaikan dengan Allahu Akbar takbiratul ihram, otomatis orang ini langsung kontak dengan Allah Subhanahu wa taala. Doanya mustajab, zikirnya menjadi zikir terafdal dan lain sebagainya. Belum lagi dari berbagai macam fadilah-fadilah yang khusus tentang sholat itu. Fadilah-fadilah yang khusus tentang sholat tersebut. Maka selain sholat sunnah rawatib, mungkin perlu disampaikan beberapa sholat-sholat yang untuk umpamanya kalau kita teringat kita niatkan. Satu, sholat sunnah wudu. Sholat sunnah wudu. Setelah wudu sholat. Dan alhamdulillah sholat sunnah wudu ini bisa digabung dengan sholat-sholat yang lain. Itu ma'ruf sudah. Dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan ada 10 sholat yang bisa digabung. Namanya as-shawawatul mundarijah. Sholat yang bisa digabung dengan sholat lain. Di antaranya sholat sunnah wudu. Jadi habis wudu Anda sholat qobliyah duhur sekalian niat sholat sunnah wudu. Setelah wudu mau sholat qobliyah subuh sekalian sholat sunnah qobliyah subuh dan sunnah wudu. Enak kan? Cuman nambah niat saja. Di sinilah tadi kita sampaikan dengan ilmu seseorang nilainya ibadah lebih utama. Tidak semua sholat digabung, Pak. Tapi tadi kita sampaikan dalam Fathul Mu'in disebutkan 10 sholat yang dikenal dengan as-salawatul mundarijah. Sholat yang bisa digabung niatnya dengan niat sholat yang lain. Di antaranya sholat sunnah wudu, di antaranya sholat tahiyatul masjid. Maka bisa diniatkan gabung sholat qobliyah isya sama sholat sunnah wudu, sholat duha sama sholat sunnah wudu, diniatkan. Ma'ruf beberapa hadis tentang fadilah sholat sunnah wudu. Setelah Isra wal Mi'raj, Nabi tanya sama Sayyidina Bilal, Bilal, apa yang kau amalkan sampai aku malam Isra wal Mi'raj
dengar terompah kakimu di surga. Sayyidina Bilal belum wafat. Isra Mi'raj kan kejadian Nabi di kota Mekah. Sedangkan Sayyidina Bilal masih dapetin masa Mekah, masih dapetin masa hijrah di Medina, masih. Tapi Nabi bersabda, saat malam Isra wal Mi'raj aku mengetahui, mendengarkan langkah kakimu di surga. Amal apa yang kau lakukan wahai Bilal? Sayyidina Bilal mengatakan, ya Rasulullah, rasanya tidak ada amal yang lebih aku harapkan daripada amal setiap selesai wudu aku selalu sholat 2 rakaat. Selalu sholat 2 rakaat. Ya. Dalam hadis yang lain disebutkan, hadis qudsi. Hadis qudsi itu firman Allah tapi redaksinya dari Nabi. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran firman Allah, redaksinya dari Allah. Artinya Nabi tidak memiliki andil di dalam redaksi. Sehingga Nabi kalau nerima wahyu, basyariyah, sifat kemanusiaan beliau tertutup. Semisal beliau pingsan, semisal beliau musim dingin keluar keringat yang luar biasa. Padahal musim dingin mana ada keringat, Pak, ya. Jadi istilahnya haibatul wahyi, kewibawaan wahyu ketika datang itu nutupin sisi kemanusiaannya Nabi. Sahabat tahu, oh ini ada wahyu turun, ini diem semuanya. Ya gitu, ketika turun wahyu. Ya. Atau semisal beliau agak kayak hilang sesaat, malaikat Jibril turun itu. Tapi kalau hadis qudsi firman Allah tapi redaksinya dari Nabi. Ya, Nabi yang bersabda. Allah berfirman. Ya. Kalau di dalam ungkapan hadis sering fima yarwihi an rabbih. Nabi menceritakan dari Tuhannya. Gitu. Dalam hadis qudsi disebutkan Allah berfirman, man tawaddo'a walam yusalli faqad jafani wa man tawaddo'a wa shalla walam yas'alni faqad jafani wa man tawaddo'a wa shalla wa salani walam u'tihi faqad jafautuh wa ma kuntu birabbin jafin. Yang artinya, barang siapa yang wudu dan dia tidak sholat, maka dia jafa. Jafa itu kalau kiai dulu ngartikan bahasa Jawanya wangkot. Orang Jawa sendiri banyak yang tidak tahu apa arti wangkot itu. Kalau di dalam terjemahan jafa itu artinya nggak tahu diri. Lebih kurangnya nggak tahu diri. Barang siapa yang wudhu dan tidak sholat, maka dia orang tidak tahu diri. Barang siapa yang wudhu dan sholat tapi nggak meminta kepadaku, maka dia orang tidak tahu diri. Kelanjutannya hadis, barang siapa yang wudhu dan sholat dan meminta kepadaku, kemudian tidak kukasih, maka aku Tuhan yang nggak tahu diri. Sedangkan aku bukan Tuhan yang tidak tahu diri. Artinya isyarat di antara waktu yang mustajab doa setelah sholat sunnah wudu. Dan tadi kita sampaikan enaknya, Pak. Nah, kita ini kan bicara yang enak-enakan aja ya. Suruh sholat khusus sunnah wudu berat. Enaknya sholat sunnah wudu itu bisa digabung dengan yang lain. Sekalian niat tahiyatul masjid, sekalian niat sholat duha, habis wudu sholat duha niat. Ini diantara sholat-sholat sunnah yang utama, yang kadang dilupakan oleh banyak orang. Sholat sunnah wudu. Kemudian yang kedua, sholat tahiyatul masjid. Ini pun juga demikian. Kalau tahiyatul masjid berarti otomatis
masuk masjid. Tidak disyariatkan sholat tahiyatul masjid di rumah. Wong rumah bukan masjid, ya kan? Cuman di masjid. Ya, sebagai penghormatan kepada masjid. Kapan sholat tahiyatul masjid itu? Selama dia masuk dan belum duduk. Itu aja Pak. Selama dia belum duduk disyariatkan, disunnahkan tahiyatul masjid. Meskipun dia berdiri lama, tetap disunnahkan tahiyatul masjid. Umpamanya pas masuk ada azan, dengarkan azan dulu, jawab azan dulu. Doa setelah azan itu mustajab. Doa setelah azan itu ada jaminan dapat syafaatnya Nabi. Pahala jawab azan itu besar. Kadang ada orang aneh, masuk masjid ada azan langsung sholat tahiyatul masjid. Lewatlah dia jawab azan. Azan udah selesai, orang sholat dia duduk. Ini kan aneh-aneh orang kayak gini nih. Selama Anda belum duduk, syariat tahiyatul masjid tetap ada. Ya, meskipun lama. Umpama nih, kita masuk masjid, masih nengok ini, nengok itu, nengok sana, nengok sini, segala macam ngobrol, tapi masih berdiri aja kita. Maka tetap masih sunnah tahiyatul masjid. Gitu ya. Bukan kok kemudian setiap masuk sholat terus tadi itu dia tidak. Kadang-kadang aneh orang, gitu ya. Orang lagi azan, jawab azan, dia sholat tahiyatul masjid. Selesai azan, orang sholat qobliyah dia duduk aja. Ini kan enggak. Dia hilang dari dia itu fadilah besar. Fadilah jaminan syafaatnya Nabi. Fadilah jawab azan dan lain sebagainya. Ya, maka tahiyatul masjid satu perlu difahamin hanya di masjid. Dua, selama belum duduk disyariatkan tahiyatul masjid. Ya. Dan tahiyatul masjid tidak sunnah diqodhoin. Jadi kalau umpamanya udah duduk kita belum tahiyatul masjid maka nggak sunnah diqodhoin karena masuk sebab. Ya, sebab ada masjid. Nah, udah. Kemudian diantaranya salat sunnah yang lain adalah salat sunnah istikharah. Salat sunnah istikharah. Salat sunnah istikharah ini penting. Saya katakan penting, ada hadis Nabi dalam Sahih Bukhari. Ucapan Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna salatal istikharah kama yu'allimuna fatihatan minal kitab." Sesungguhnya Rasulullah mengajarkan kepada kita salat istikharah seperti mengajarkan surat Fatihah kepada kita dari surat Al-Quran. Artinya mengajarkan surat Fatihah itu apa Pak? Setiap anak kecil kan mesti diajarin Fatihah. Siapa anak kecil? Lah Nabi ngajarkan istikharah kepada sahabat semisal ngajarin surat Fatihah. Berarti semua orang diajarin oleh Nabi salat istikharah. Ya. Salat istikharah adalah salat minta pilihan. Salat istikharah adalah salah satu tanda kepasrahan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakalnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa dia adalah hamba yang dhaif, yang jahil, yang tidak ngerti minta pilihan dari Allah. Maka salat istikharah itu penting.
Istikharah apa? Istikharah apapun. Istikharah apapun. Mau kawin istikharah, mau beli rumah istikharah, mau kerja istikharah. Ini kalau urusan-urusan khusus. Dan juga disebutkan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nihayatuz Zain, syarah kitab Qurratul Ain, disunahkan istikharah yang namanya istikharah mutlak. Disunahkan yang namanya istikharah mutlak. Apa istikharah mutlak? Dilakukan awal duha. Awal duha. Niat sholat istikharah mutlak. Maksudnya mutlak apa? Minta dipilihkan oleh Allah yang terbaik dalam semua urusan kita. Dalam semua urusan kita. Kalau doanya panjang, tapi lebih kurangnya lah umpamanya doa Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik fa innaka ta'lam wa la a'lam fa innaka taqdir wa la aqdir dan lain sebagainya. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amr, ya Allah kalau engkau tahu ini urusanku baik untukku. Urusanku apa? Disebutlah mau kawin, mau beli rumah, mau pindah rumah, mau punya kerjaan. Itu baik untukku, duniaku, akhiratku, zahirku, batinku. Maka takdirkan ya Allah dan permudah ya Allah dan berkahi ya Allah. Dan kalau engkau mengetahui kawinku ini, pindah rumahku ini, kerjaku ini buruk untukku, duniaku, akhiratku, zahirku, batinku, maka jauhkan aku darinya, jauhkan dia dariku. Takdirkan yang terbaik untukku. Ini kalau istikharah khusus satu perkara. Tapi kalau secara umum kita mengatakan Allahumma in kunta ta'lam anna jami'a ma ataharraku fiha waskunu fihi au yataharraku au yaskunu fi ghairi fi haqqi. Ya Allah kalau engkau mengetahui semua gerak-gerikku dan yang dilakukan oleh orang kepadaku baik untukku, duniaku, akhiratku, gini ini takdirkan ya Allah. Dan kalau engkau mengetahui semua gerak-gerikku dan yang dilakukan oleh orang kepadaku buruk untukku, duniaku, akhiratku, zahirku, batinku, maka jauhkan aku darinya, jauhkan dia dariku dan lain sebagainya. Walhasil doa istikharah itu ya kalau dalam bahasa Arabnya semisal itu. Tapi doa kan gak harus pakai bahasa Arab, Pak. Ya, nah, masing-masing yang penting diamalkan untuk bisa istikharah mutlak dalam semua keadaan. Dan seringkali Pak, mohon maaf, seringkali ya kejadian-kejadian yang tidak terduga-duga. Ya, kita ini mohon maaf manusia ini mu'arrad lil afat. Manusia itu dihadapkan dengan banyak bencana, Pak. Kita nggak ngerti di tengah jalan ada apa. Kita nggak ngerti kadang-kadang kita kemana ternyata di sana ada kisro preman ini dan lain sebagainya. Kadang kita nggak ngerti di sana ada razia, di sana ada macam-macam. Mohon sama Allah Subhanahu wa taala kita diselamatkan dari semua yang tidak diinginkan. Zahir wa batin. Ya. Manusia itu mu'arrad lil afat. Dihadapkan dengan banyak bencana. Mohon maaf. Anda bisa hati-hati naik kereta, Pak. Anda bisa hati-hati naik kereta. Tapi siapa yang jamin gak disorong dari belakang? Ya berapa waktu lalu orang di lampu merah ya berhenti. Ada truk blong pula, ya kan gitu. Ya namanya kecelakaan, Pak. Maka di sinilah jangan kemudian mengandalkan kemampuan kita, tapi tetap selalu mengandalkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah. Ini diantaranya tadi salat istikharah di awal duha. Disebut oleh Syekh Nawawi Bantani dalam kitab Nihayatuz Zain syarah Qurratul Ain. Itu salat istikharah mutlak. Wa illa sebetulnya hadis-hadisnya Nabi ya istikharah khusus. Istikharah mau kawin, istikharah mau ada urusan dan lain sebagainya. Sehingga ada satu ungkapan dalam peribahasa Arab, ma khaba manistashar wala nadima manistakhar. Tidak merugi orang yang mau musyawarah dan tidak akan terhina orang yang mau istikharah. Maka kita punya
dua senjata utama di dalam semua urusan kita, Pak. Kalau Anda ragu, dua ini. Istikharah sama musyawarah. Istikharah hubungan sama Allah, musyawarah kepada orang yang lebih berpengalaman. Istikharah sama musyawarah. Bahkan disebutkan di dalam hadis, dalam kitab Targhib wa Tarhib, seseorang kalau masih ragu saja akan satu hal, maka disuruh istikharah sampai 7 kali. Sampai 7 kali. Istikharah tidak harus pakai mimpi-mimpi, Pak, tidak harus. Itu hanyalah salah satu penenang hati. Kadang ada sebagian ya, ini urusan mau kawin, ini urusan mau pindah rumah, ini belum mimpi aku, belum mimpi. Mimpi hijau kah, mimpi air kah, mimpi apa? Tidak harus mimpi, Pak. Istikharah itu yang penting kelapangannya hati. Dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala hati kita akan sesuatu, maka itu tanda diridhoi oleh Allah. Dan para ulama mengatakan, tadi kita sampaikan dalam kitab Targhib wa Tarhib, bahwa kalau masih ragu saja setelah istikharah, maka ulang istikharah 7 kali. Kalau sudah sampai 7 kali, maka lakukan apa yang kau inginkan, maka al khairu fi, kebaikan ada di dalamnya. Semuanya ada, lakukan terserah. Tapi pastinya tadi kita sampaikan namanya istikharah itu, Pak, Bu, minta pilihan sama Allah. Kalau kita minta ditunaikan hajat, itu namanya bukan istikharah. Namanya sholat sunnah hajat. Kepingin sama cewek, doa sama Allah, ya Allah, kalau dia baik untukku, ya Allah, jadikan jodohku, ya Allah. Ya Allah, kalau enggak kau tentukan baik, ya Allah, jadikan, ya Allah, tetap, ya Allah. Tentukan aja, ya Allah. Jangan sampai sama yang lain. Itu maksa kok itu. Yang namanya istikharah itu bukan maksa. Istikharah itu pasrah sama Allah. Ya Allah, kalau baik mudahkan. Ya Allah, kalau enggak baik jauhkan. Udah selesai. Tapi kalau urusan cewek, ya Allah, pokoknya yang itu, ya Allah. Jangan yang enggak itu, ya Allah. Kalau kau takdirkan yang lain, jangan, ya Allah, itu aja, ya Allah. Itu bukan istikharah namanya, Pak. Ya, itu bukan istikharah. Itu ada lain babnya, namanya sholat sunnah hajat. Sholat sunnah hajat. Insya Allah kita lanjutkan gimana di majelis-majelis berikutnya, macam-macamnya sholat sunnah. Mudah-mudahan diberkahin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua urusan kita dimudahkan oleh Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Mudah-mudahan tambah sempurna ilmu kita, amal kita bisa sampai kepada taraf istiqomah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebuah kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah, tadi sudah saudara dengarkan yang memberikan tentang salat istiqomah tadi. Mungkin dari kajian pada pagi hari ini yang terjemah ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Alhamdulillah. Izin Pak Kiai, ini ada pertanyaan. Ada sebagian kelompok tertentu yang kita perhatikan, dia sering tidak berdoa ketika setelah sholat. Ada zikir-zikir yang harus sampai dulu. Alasannya katanya, karena Nabi itu yang diperintahkan adalah doa itu di saat sujud atau ketika tasyahud akhir sebelum salam. Jadi itu sudah cukup baginya. Sehingga ketika dia setelah sholat kemudian zikir, tidak berdoa. Itu juga terima kasih. Memang ada sebagian yang hanya mengambil hadis itu dari letter luck-nya,
atau juga harus sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Kalau tidak dilakukan oleh Nabi, maka tidak dilakukan. Padahal telah kita sampaikan bahwa doa itu bersifat umum. Doa itu bersifat umum. Saya maksud doa bersifat umum sebenarnya bukan berarti doa itu harus gini, enggak. Zikir itu juga bagian dari doa. Semisal hadis Nabi, afdhalud doa Arafah. Paling afdalnya doa adalah doa Arafah. Hadis Nabi masyhur, sahih. Paling afdalnya doa Arafah. Apa doa Arafah? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu doa Arafah. Afdhalud doa, paling afdalnya doa. Sekarang zikir ini atau doa ini dibaca apa enggak selesai sholat oleh Nabi? Dibaca. Dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan ucapan Sayyidina Abdullah bin Abbas, kami mengetahui bubarnya sholat Nabi dengan kerasnya suara di masjid, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Udah. Berarti setelah sholat Nabi doa Arafah. Masih kurang itu. Sekarang kita ambil lagi. Ada ajaran Nabi setelah sholat untuk baca Allahumma antas salam wa minkas. Hadisnya sahih. Tidakkah Allahumma antas salam itu doa? Doa. Maka bukan berarti kita tidak mempermasalahkan urusan doa sendiri-sendiri, doa bareng-bareng. Oleh sebab itu di antara dalam negara-negara Arab yang lain berbeda-beda, Pak. Kalau kebiasaan di Yaman, kebiasaan di Mesir, doa itu sendiri-sendiri. Tapi cuman dibimbing sama imam dengan awalnya sholawat saja. Jadi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ahmad, masing-masing doa. Terakhir alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita enggak, kita imamnya yang doa, yang lain amin, sama saja. Secara umum hadisnya dalam hadis sahih, dalam hadis musnad Imam Ahmad disebutkan majtama'a qaumun fada'a ba'dhum wa ammana al-akharun illa stajaballahu lahum. Tidak kumpul satu kaum, kemudian salah satunya berdoa dan yang lain mengaminkan kecuali Allah akan ijabahin mereka. Itu ada hadisnya. Maka ini tadi kita sampaikan, kita bukan mempermasalahkan yang mau doa silakan doa, yang nggak mau doa silakan nggak mau doa. Tapi kalau ingkar, nggak ada dalilnya segala macam, nah itu terlalu picik itu, terlalu picik. Tadi kita sampaikan di antara dalilnya, afdhalu doa Arafah. Nah sedangkan itu dibaca, la ilallah wahdahu la syarikalah dibaca. Terus Nabi ngajarin setelah sholat untuk baca Allahumma antas salam wa minkas, itu juga doa. Adapun sistem dalam berdoa itu ya beda-beda, Pak. Sistem berdoa itu caranya, maksudnya apakah cara doa masing-masing, doa satunya amin segala macam, itu apa namanya ya? Itu namanya cuman cara kerjanya saja ya, Pak. Nah, sedangkan cara kerjanya ya kalau umpamanya ditanyakan mana dalilnya doa bareng-bareng, nggak kurang-kurang, Pak, doa bareng-bareng, Pak. Kunut doa bareng-bareng. Ya, sholat waladhdallin, kok baca amin? Amin, doa bareng-bareng juga kan? Sama. Cuman masalahnya ini dalam sholat, ini di luar sholat gitu aja. Loh, kalaulah di dalam sholat aja ada syariat, apalagi di luar sholat yang lebih umum, gitu ya. Nah, tapi kalau umpamanya ada orang, aku nggak mau doa selesai sholat, ini nggak apa-apa, bukan sesuatu yang wajib kok buat kita, bukan sesuatu yang wajib. Tapi kalau mengingkari, itu tadi kita sampaikan terlalu mengada-ngada, karena banyak sekali anjuran-anjuran Nabi untuk kita berdoa selesai sholat. Ya,
Adapun tentang kebersamaan itu teknis itu, Pak. Itu teknisnya. Bisa saja doa sendiri-sendiri, bisa saja doa bareng, Pak. Bareng. Wallahu a'lam bishawab. Coba, ada lagi? Sejujurnya saya masih selalu gagal dalam istiqomah. Mencoba lupa rutin beberapa kali gagal lagi dan baca Quran, tapi beberapa kali gagal lagi. Banyak hal mencoba istiqomah tidak berhubung sangka terhadap orang lain, tapi satu waktu muncul lagi. Akhirnya mungkin ada action khusus untuk menjaga istiqomah. Satu lagi kira-kira apa hal yang paling terberat dalam istiqomah Ya, terima kasih ya. Di antara cara untuk supaya menjaga istiqomah, tadi kita sampaikan kalau kita tinggalkan kita kodoin. Dengan kita kodoin, otomatis kita akan selalu ingat, jadi beban buat kita. Ya, maka kalau umpamanya kita punya wirid baca Quran 1 hari setengah juz, 1 hari 1 juz, umpamanya gitu ya. Atau umpamanya sholat sunnah ini dan lain sebagainya. Kalau umpamanya enggak kita lakukan, kodoin di waktu yang lain. Udah lewat duhur, aku belum sholat duha. Habis sholat duhur, sholat duha, kodok. Karena dengan mengkodoin tersebut akhirnya menjadi beban buat kita teringat gitu ya. Nah, itu diantara cara untuk supaya lebih istiqomah. Ya, mudah-mudahan diberkahin semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin ya rabbal alamin. Kita akhirin bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan sholihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakah. Allahumma anzur ilaina bi'ainika allati la tanam wa qnufna bi kanafika alladhi la yurab. Warhamna bi qudratik alaina fala nahliku anta thiqatuna wa rajauna. Allahumma aftah lana babak wa adkhilna fi zumrat ahbabak nazzih qulubana min ta'alluq man dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Allahumma hdina li ahsanil a'mali wal akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anna sayyi'a la yasrifu anna sayyi'a illa anta. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Barik lana fi auladina wa dhurriyyatina wa la tadurrahum warzuqna birrahum. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa ahfadna wal muslimin wa ansurna wal muslimin wa farrij 'anal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi Palestina fi sa'ir biladika wa ardika ajma'in. Allahumma ansurhum nasran aziza wa kun lahum aunan wa mu'ina. Allahumma ansur man nasraddin wa khudhul man khadhal al muslimin. Allahumma a'li kalimataka ila yaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil ardi hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.